Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penskalaan ya, atau bagaimana kita memilih jenis-jenis rating ya, rating jawaban atau opsi jawaban pada sebuah skala psikologi ya. Nah, saya akan jelaskan. Memang ada macam-macam jenis, dan yang paling utama, yang bukan utama, yang paling umum ya, yang paling umum digunakan adalah yang disebut dengan Likert ya, skala Likert. Ya, skala Likert ini yang paling umum digunakan ya. Nah, Likert ini sebenarnya dia ada 5 opsi. Ya, ada 5 opsi. Itu sangat tidak setuju, strongly disagree, tidak setuju, disagree, neutral ya, ada neutral ya, aslinya dia ada netral, setuju, dan sangat setuju. Ini pada aslinya skala Likert ini ada 5 sebetulnya, 5. Namun ada sebuah penelitian mengatakan opsi tengah ya, opsi tengah ini berdampak pada responden untuk terbujuk atau tergoda untuk selalu memilih opsi tengah ini. Kecenderungan responden memilih opsi tengah. Itu ada sebuah penelitian mengatakan demikian. Sehingga banyak yang memodifikasi skala Likert menjadi 4 ya. Jadi 4. Selama dituliskan alasannya itu tidak ada masalah ya. Artinya tidak ada masalah. Yang penting ditulis bahwa itu adalah skala Likert yang dimodifikasi. Dan kenapa dimodifikasi ya, sudah jelas itu. Nah, skala Likert ini yang paling umum digunakan dalam skala psikologi. Nah, selanjutnya yang juga umum digunakan adalah yang disebut dengan Thurston ya, Thurston scale ya, Thurston scale ya. Ya, scale. Nah, ini juga sering digunakan dan saya juga sering menggunakannya. Thurston scale ini sama ada ratingnya 1 sampai, terserah, 1 sampai 4 pun, 5 juga boleh, 6 juga boleh. Yang setiap opsinya diberi indikator ya. 1 itu apa? Misalkan saya membuat item tentang ketaatan atau tentang ibadah ya. Ketaatan beribadah, masukkan 1, tidak menjalankan ibadah baik yang tidak menjalankan ibadah yang wajib misalkan. 2, menjalankan ibadah wajib namun sangat jarang gitu ya. 3, menjalankan ibadah wajib setengah-setengah. 4, melakukan ibadah wajib namun kadang tertinggal ya, terlupa gitu ya. 5, melakukan ibadah wajib saja. 6, melakukan ibadah wajib dan sunnah secara teratur. Nah, itu contoh daripada Thurston scale. Ada 6 rating atau 7 atau 8 terserah berapapun itu, dan itu ada deskriptornya ya, ada deskriptornya. Itu seperti itu contoh daripada Thurston scale. Nah, sebenarnya ini mirip sebenarnya Likert. Kalau saya boleh berpendapat ya, Likert ini sebenarnya seperti, dalam tanda kutip, seperti turunan daripada Thurston scale ya. Seperti salah satu jenis spesifikasi daripada Thurston scale. Itu menurut saya ya. Karena dia ada rating ya, ada rating 1 2 3 4 atau 1 2 3 4 5. Kemudian deskriptor strongly disagree, disagree, neutral, agree, dan strongly agree itu adalah opsi deskriptor. Jadi sebenarnya kalau kalau pendapat saya ya, itu Likert scale itu mengadopsi kaidah daripada Thurston scale, namun dia lebih spesifik ya, lebih spesifik ya, lebih spesifik. Jadi suatu tampilan atau penyajian sebuah opsi jawaban yang spesifik ketimbang daripada Thurston scale itu kaidahnya bisa menampilkan pilihan jawaban lebih luas ya, nggak hanya apa, 4 opsi atau 5 opsi, 7 10 juga boleh ya.
Nah, saya nanti insya Allah akan bikin tutorial untuk mengetahui berapa sih Thurston Scale ini rating yang efektif. Itu pakainya nanti rating analisis rush ya. Tapi nanti akan saya bikin tutorial ya kapan-kapan ya. Apakah 6 ini efektif, apakah 7 ini efektif ya, akan ketahuan nanti. Cuman enggak sekarang ya. Oke, skala selanjutnya adalah Goodman ya. Goodman. Nah, Goodman ini menghasilkan jawaban 2 saja ya, yang tegas. Misalkan COVID ya, COVID positif atau negatif kan gitu ya. Ini Goodman ya. Setuju tidak setuju, itu juga Goodman. Iya atau tidak gitu ya. Ya atau tidak. Ya. Itu namanya skala Goodman. Apakah Anda setuju? Ya atau tidak kan gitu. Apakah Anda setuju tentang undang-undang miras misalkan itu ya. Investasi miras itu. Setuju dan tidak setuju. Kan cuma 2 opsi ya. Tidak ada sangat setuju, kurang setuju, kan enggak ada. Setuju ya setuju, tidak tidak. Itu contoh cara Goodman. Nah, ini skornya biasanya yang positif ini 1, yang searah dengan maksud daripada skala itu 1, yang berlawanan dengan arah skala 0, biasanya gitu ya, 1 dan 0. Oke. Itu Goodman ya. Jadi kalau ada 2 opsi, suatu item ada 2 opsi jawaban, maka kemungkinan itu adalah Goodman. Skala Goodman ya. Oke. Nah, ada selanjutnya adalah ada namanya rating scale. Nah, rating scale ini rating scale ini yang paling mentah lah, kata kita. Rating scale ini yang paling mentah di antara 3 lainnya ini. Dia hanya 1 sampai di antara 1 sampai 10 misalkan gitu ya. Seberapa Anda bahagia. Itu rating scale namanya. Apa artinya 2, apa artinya 3, tidak ada deskriptornya. Jadi rating scale ini mentah. Itu aja gampangnya ya. 1 sampai 10 seberapa Anda percaya kepada saya kan gitu. Mentah dia. 9 artinya apa? 10 artinya apa? Enggak ada deskriptor ya. Tapi rating scale dikasih deskriptor namanya Thurston Scale kan gitu. Rating scale dikasih deskriptor dan cuma 4 atau cuma 5 dengan deskriptor yang seimbang namanya Likert Scale kan gitu. Rating scale yang cuma 2 itu namanya Goodman. Sebenarnya di dalam artikel jurnal itu nggak ditulis, nggak perlu ya, mungkin kalau Likert sering ditulis ya, cuma yang penting adalah dijelaskan cara scoring gimana, nama jenis skala kalian itu jenis Likert kayak Thurston kayak itu nggak peduli tuh, nggak, yang penting dijelaskan cara scoringnya gimana. Itu terpenting, lebih penting dibandingkan nama-nama ini ya, dibandingkan nama-nama ini cuma adalah usulan kalau mau bikin skala itu dengan format seperti ini ya, format ya berarti ya, seperti itu ya. Oke, jadi simple sebetulnya. Itu cuma penamaan saja ya. Pada dasarnya rating scale, semua rating. Ya. Cuma ada yang ada deskriptornya ya, ada yang tidak ada. Nah, sekarang penyajian tuh macam-macam. Penyajian macam-macam. Ada yang sangat setuju dan tidak setuju dijadikan ini ya. Contoh ya. Ada itemnya sangat tidak setuju, biasanya gini ya, dikasih table gini, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, dikasih table seperti ini, bisa Likert ya, terus dia pilih ya, ini Likert bisa. Ada juga saya pernah lihat TRIM, transgression transgression interpersonal measurement itu, Mikulov ya, tentang pemaafan itu. Dia itu begini, dia itu ada item, ada keterangan, isilah 1 jika tidak setuju, jadi gini ya, saya tidak setuju, 2 tidak, 3 netral, 4 setuju. Nah, ada item sini, terus dia suruh isi angka 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Ini sama aja, ini nggak beda, namanya Likert scale juga.
Jadi nggak harus begini, nggak harus tabel begini, boleh juga begini dia, boleh. Yang jelas di atasnya ada. Cuman ini nggak cocok ketika nih itemnya terlalu panjang sehingga orang lupa. Misalkan itemnya ada 30 sehingga 2 lembar ya, sampai 30 misalkan. Sehingga item ini sampai 2 lembar, sehingga lupa nih ininya nih apa kaidahnya ini atau panduannya lupa atau tidak muncul lagi, itu nggak cocok. Mencocok yang begini karena ini terus-terusan ya, seperti itu. Oke, ini masalah penyajian ya. Satu lagi ya, penyajiannya bisa juga 1, 2, 3, 4. Sangat tidak setuju, tidak setuju, ya setuju, sangat setuju. Ini tetap aja Likert gitu, tetap aja Likert namanya, ya kan? Ya, Likert namanya nih. Nah, tadi ada tertinggal satu, namanya semantik diferensial. Semantik diferensial satu lagi ya. Tadi ada 4 ya udah ya. Yang satu lagi. Tadi ada Thurston, Likert, rating scale, Goodman. Ya, satu lagi terakhir semantik diferensial. Saya lupa ya. Semantik diferensial dia ekstrim ke ekstrim. Ekstrim. Ekstrim ke ekstrim. Kemudian dia ada angka 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Ini namanya semantik diferensial. Nah, ini saya bingung kalau dia sangat tidak setuju di sini, sangat setuju di sini, apakah namanya semantik diferensial? Ya bisa, ya itu sih nggak jadi soal ya, mau kalian sebut apa terserah. Cuma rasa-rasanya semantik diferensial biasanya merujuk langsung pada sebuah perilaku atau sebuah sikap. Misalkan gini, di sini ada sedih, di sini ada semangat gitu loh. Jadi memang langsung merujuk kepada sebuah sikap ya. Sini ada benci, cinta gitu loh. Jadi ada apa namanya? Langsung merujuk kepada sebuah sikap yang konkret ya, ketimbang sangat tidak setuju dan sangat setuju. Jadi dia seperti itu. Semantik diferensial namanya semantik. Semantik itu artinya A lawan daripada B, B lawan daripada A. Itu namanya semantik ya, semantik. Apa namanya? Semantik itu pembahasaan ya. Jadi bahasa kata yang benar-benar bisa membedakan antara ekstrim yang seberang dan seberangnya. Itu menunjukkan kepada sesuatu yang berlawanan, itu semantik ya. Dan berbeda, sesuatu yang berlawanan dan berbeda. Sedih dan semangat. Kemudian ada memusuhi, menolong. Jadi dia lawan kata, ekstrim ke ekstrim. Nah, saya pernah mengembangkan yang semacam ini itu kalau nggak salah skala hasad ya. Hasad itu saya bikin semantik diferensial. Ketika orang lain yang Anda anggap sebagai saingan Anda ya mendapatkan nikmat, apa yang Anda rasakan? Ada di sini senang, ada kecewa gitu loh. Senang dan kecewa itu kan berlawanan. Ya, orang yang hasad itu kan kecewa tuh. Gitu. Tapi orang yang senang berarti dia tidak hasad kan gitu. Nah, jadi itu contoh daripada semantik diferensial. Nah. Oke, sekarang saya akan jelaskan prinsip rating ini hanya nama sebenarnya. Ujung-ujungnya ketika ditabulasi itu itu nggak bisa kelihatan bedanya ya, mana yang Thurston, mana yang itu, semua akan dikuantifikasi menjadi angka ya, dikuantifikasi menjadi angka. Masuk ke tabulasi udah nggak ada lagi setuju tidak setuju atau semantik diferensial atau Thurston, ini nggak ada, semua jadi angka. Dan hanya ada tinggal 2 jenis, yang 1 atau 0, 1, 0 atau ya ada 1 dan 0 yang akan ditabulasi. Jenis-jenis tabulasi itu ini tinggal menyisakan 2 jenis saja kalau sudah masuk proses tabulasi, yang 1 dan 0 atau yang banyak, yang 0, 1, 2, lebih dari 3 ya, lebih dari 3 opsi itu. Jadi intinya nanti ketika ditabulasi ada yang memilih 2 opsi, ada yang memilih 2. Hanya ada 2 pilihan.
ada yang lebih dari 2 kan gini. Tinggal ini aja nanti ketika ditabulasi. Ya, sebetulnya itu. Nah, jadi nama-nama tadi jenis-jenis Thurston, Goodman, semantic differential itu tidak akan berpengaruh kepada statistik selanjutnya. Itu nggak berpengaruh. Misalkan kamu pakai Goodman maka harus pakai teknik ini, itu nggak ada hubungannya, nggak ada pengaruhnya. Yang ada pengaruhnya adalah di tabulasi ini. Ini disebut dengan dikotomus. Ini disebut dengan politemus. Ya, nah inilah yang nanti ada bedanya di sini. Ada beda rumusnya. Sekalipun ketika kamu pakai SPSS, ketika masukkan variabel itu, cara kliknya sama. Outputnya itu karena di SPSS sudah dia membaca, menyesuaikan, dia sudah tahu oh ini yang politemus, ini yang dikotomus. Ya, ada yang politemus, ada yang dikotomus. Ya, SPSS atau softwarenya sudah membaca. Tapi dia jalankan mesinnya berjalan itu berbeda rumusnya. Ya, berbeda rumusnya. Kita sebagai pengguna ya tinggal klik-klik aja gitu. Tinggal klik-klik aja. Misalkan reliability analysis ya. Yang skornya pakai Goodman yang 1,0 dengan yang politemus yang multiple ini. Ya masukkannya ke kanan, masuk reliability test, masukin kanan, oke, keluar alpha. Itu sudah betul, sudah nggak ada beda, caranya nggak ada beda. Cuma rumusnya yang dipakai di SPSS itu berbeda tuh. Berbeda, dia punya ini sendiri, punya cara sendiri. Nah, itu terpenting ya. Jadi inilah jenis-jenis skala. Ya, jadi nanti saya tadi sempat jelaskan ada istilah rating scale ya. Mana rating efektif 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu ini politemus tuh mainannya tuh. Kalau ini nggak perlu, dikotomus ini nggak perlu. Apakah 2 ini efektif? Ya memang cuma 2 ini gitu kan. Nggak bisa 3. ya dan tidak, benar dan salah. Itu kan ya memang cuma 2 ini. Oh iya, satu lagi ya, yang dikotomus ini nggak harus yang Goodman. Bisa jadi dikotomus yang multiple choice ya. Multiple choice juga disebut dengan dikotomus. Ya, misalkan ada tes ketepatan ya. Kan ada 4 opsi. Yang benar yang 1, yang sisanya 0. Itu disebut dengan dikotomus juga. Multiple choice namanya ya. Multiple choice. Ya, multiple choice apakah masuk ke dalam skala psikologi? Ya kadang-kadang masuk. Saya sedang mengembangkan skala dengan mahasiswa itu tentang learning agility. Itu dia multiple choice, dan itu dikotomus ya, dikotomus. Dan itu skala psikologi. Dan juga nggak selalu multiple choice, bisa juga dia klik ya, mana klik yang tepat, mana yang tidak tepat juga bisa. Itu masuk dengan dikotomus. Pada intinya apa yang ditampilkan di skala itu menurut saya tidak begitu penting ya. Yang terpenting adalah kenapa kita memilih sebuah rating, deskriptor itu kita pilih, kenapa kita menentukan jumlah rating, jumlah pilihan jawaban itu berapa, gitu ya. Cara scoringnya bagaimana, itu yang terpenting ketimbang nama daripada jenis ratingnya apa tuh nggak penting sebetulnya menurut saya, seperti itu. Namun namanya soal ujian, soal teoritik keluar tuh Goodman apa definisinya. Ya itu gampang lah, tinggal tonton ini udah beres kan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi